bicaranya seperti apa? Bicaranya seperti wala 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 wala, exactly persis seperti bahasa roh. Ya, Kristen adalah bentuk paganisme modern saat ini. Itu orang-orang Yunani, orang-orang Korintus ikut Paulus, percaya dengan Paulus, apapun yang Paulus sampaikan, bukan karena mereka percaya Yesus sama sekali. Mereka tidak percaya dan tidak tahu apa itu Yesus, makhluk seperti apa itu. Exactly sama, yaitu bapaknya Yesus sang anak haram. Kok bisa? Kebingungan yang dinikmati ya oleh semua umat Kristen dan gereja-gereja saat ini, yaitu mengenai definisi dari Yesus atau Yeshua yang memiliki dua gelar, yaitu Kristus atau Kristos dan Mesias atau Mosiah. Yang jadi pertanyaan, apakah kedua gelar ini setara atau sepadan? Apakah memiliki makna yang sama? Apakah etimologinya sama? Ternyata beda, karena ini berasal dari dua bangsa yang berbeda. Ya, definisi gelar Kristos atau Kristus itu memiliki arti yang diurapi. Etimologi ini berdasar atau berasal dari bahasa Yunani. Sedangkan Mosiah atau Mesias yang memiliki arti penyelamat atau yang diurapi ini berasal dari etimologi bahasa Ibrani. Nah, apakah etimologi dari Kristos sama dengan Mosiah? Ternyata tidak sama. Karena terdapat dualisme culture atau budaya atau bangsa yang saling bertentangan, yaitu Yunani dan Ibrani. Apakah kedua bangsa ini saling mempengaruhi? Tidak juga. Kenapa? Karena jarak Israel dan Yunani itu cukup jauh, sehingga percampuran itu sulit terjadi. Karena pada zaman dahulu tidak seperti sekarang, orang bisa traveling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Pada zaman dahulu, melakukan perjalanan, bepergian, itu bukan hal yang mudah dan sebuah tantangan besar. Lalu, bisa kita lihat, pengarang atau penulis dari kitab Perjanjian Baru adalah kaum Helenis. Minimal adalah mantan Helenis. Cara berpikir dan cara penulisan dari pengarang-pengarang tersebut itu berasal dari kacamata Helenisme atau pagan. Kita akan lihat lebih lanjut ya, bagaimana paganisme ini diserang oleh Kristen dan dianggap normal, yaitu dari kata gelar Kristos sendiri. Yesus atau Yesus dalam bahasa Yunani disematkan gelar Kristos yang katanya bermakna yang diurapi. Tapi ini adalah hoax terbesar di bumi ini yang dianggap kenyataan. Ini adalah sebuah hoax yang terstruktur, masif, dan sistematis. Kenapa? Karena secara literal, kata yang diurapi itu bukan bermakna atau dalam bahasa Yunani disebut Kristos, melainkan Krismenos. Krismenos ini umum di dalam Helenisme. Ironisnya, kata Krismenos ini diserap oleh Yesus sehingga Yesus diberikan gelar Kristos. Kita harus tahu dulu standar moral dari paganisme. Berbeda dengan zaman modern saat ini ya. Pada zaman kuno, Yudaisme dengan Taurat dianggap aneh dan berbeda sendiri, karena Taurat memberikan standar moral dan melarang banyak perbuatan yang dianggap normal oleh agama-agama pagan, seperti contoh hubungan seksual yang dibatasi. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, seorang dengan saudaranya, dengan istri orang. Yang pada zaman itu dalam paganisme itu hal umum yang diterima. Lalu ada lagi pengorbanan manusia, di mana kita bisa ketahui dan kita juga banyak membaca tentang, dan mudah sekali akses informasi ini didapat mengenai pengorbanan manusia yang dilakukan oleh agama-agama pagan. Bukan hanya dari kaum Helenis pada zaman itu, tapi dari Babylon, dari bahkan Aztec dan berbagai macam negara-negara bangsa-bangsa yang lainnya. Lalu konsep monoteis. Pada waktu itu, orang Yahudi dan Taurat adalah satu-satunya konsep monoteis di dunia dan dianggap aneh. Karena dalam definisi mereka, para kaum pagan, Tuhan itu harus memiliki wujud.
dan bisa berinkarnasi jadi manusia, minimal punya anak setengah manusia setengah dewa atau setengah Tuhan. Nah, contohnya seperti apa? Kita akan lihat ya, berdasarkan sejarah yang ada. Kuil Dewi Aphrodite di Korintus. Korintus ini menjadi epic center Kristen pada abad pertama, para pengikut Paulus. Maka dari itu Paulus sendiri sampai spesial buat 2 surat tentang Korintus. Dan ironisnya, umat Kristen saat ini tidak memahami latar belakang dari kitab Korintus. Nah, di dalam kuil Dewi Aphrodite terdapat sebuah seks ritual, karena Dewi Aphrodite adalah dewi dari kecantikan dan seks. Di dalam tempel tersebut, di kuil tersebut, ada dewa utama yang dilayani, yaitu siapa? Zeus. Dan juga ada Hermes, ada Poseidon, dan juga ada Hades. Nah, bagaimana ritual mereka? Si imam dari kuil Dewi Aphrodite itu wanita, rambutnya pendek, sedangkan laki-lakinya rambutnya panjang. Yang laki-laki menjadi jemaat atau umatnya, yang perempuan jadi imam. Nah, ketika seorang wanita mencapai akhir balik dan dia masih perawan, dia akan mempersembahkan keperawanannya kepada Zeus dan kepada patung-patung yang tadi, Poseidon, Hades. Bagaimana caranya? Mereka melakukan sebuah ritual seks. Kita bisa lihat ya contoh-contoh patung ini. Pada zaman dahulu, patung-patung dewa itu digambarkan dan dibuat memiliki alat kelamin laki-laki. Alat kelaminnya masing-masing. Yang dewi memiliki alat kelamin wanita, yang laki-laki memiliki alat kelamin pria. Lalu bagaimana cara mereka mempersembahkannya? Si imam ini membawa gadis tersebut ke hadapan patung tersebut untuk bersetubuh dengan patung yang ada alat kelamin laki-laki. Nah, bagaimana caranya? Tidak langsung ditusuk, karena bisa luka. Diberikanlah pelumas, atau diurapilah alat kelamin tadi, alat kelamin dari patung tersebut, dan si wanitanya diurapi dengan minyak. Lalu kemudian ditusuk ke dalam patung tersebut, oleh patung tersebut, sehingga keperawanannya telah diambil oleh dewa, dipersembahkan kepada dewa. Nah, proses pengurapan inilah yang disebut dengan krismenos. Makanya jangan heran, di dalam gereja Katolik ada sebuah sakramen yang disebut sakramen krisma atau sakramen pengurapan. Sebenarnya pengurapan ini asalnya dari mana? Sebenarnya karena krismenos ini, proses dari paganisme inilah yang diserap oleh banyak gereja-gereja Kristen saat ini. Nah, hasil krismenos tersebut, setelah diterima pengurapan tersebut, ritualnya belum selesai sampai situ. Kemudian imam itu akan memanggil dewa Zeus. Dewa Zeus ini akan merasuki laki-laki yang tadi, yang rambutnya panjang. Kemudian Zeus ini akan berbicara dan memberikan pesan. Berbicaranya seperti apa? Bicaranya seperti wala, exactly persis seperti bahasa roh yang saat ini menjadi fenomena yang diterima secara umum oleh gereja Kristen. Ketika tidak mengerti berbicara bahasa roh, wala, sandal lawa, sandal baru, Ramayana Robinson dan yang lain-lain, ya. Kemudian akan muncul satu orang lagi yang kesurupan seperti itu. Tapi kali ini kesurupannya dia akan mentafsirkan apa yang wala tadi. Nah, orang ini ternyata kesurupan dewa Hermes. Dewa Herme. Karena dewa Herme ini yang mentafsir. Jadi pola ini persis plek dianut oleh Kristen. Kita bisa lihat bahwa Zeus dan Herme ini sangat sejalan, karena Herme ini akan mengartikan atau mentafsirkan perkataan dari Zeus. Maka dari itu, kita baca Kisah Para Rasul 14 ayat 12. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Herme. Karena ia yang berbicara. Karena
Paulus yang berbicara, karena Paulus yang mentafsirkan perkataan Barnabas. Karena Barnabas orang Yahudi, tidak ada yang mengerti orang Yunani bahasa Yahudi. Nah, karena Paulus yang mentafsirkan tersebut, maka dianggaplah Paulus inkarnasi dari Herme dan Barnabas inkarnasi dari Zeus. Makanya di ayat 13-nya dikatakan begini, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul tersebut. Jadi hal ini sangat umum dalam paganisme. Jadi ketika itu orang-orang Yunani, orang-orang Korintus ikut Paulus, percaya dengan Paulus, apapun yang Paulus sampaikan, bukan karena mereka percaya Yesus sama sekali. Mereka tidak percaya dan tidak tahu apa itu Yesus, makhluk seperti apa itu. Yang mereka percaya, yang mereka dengar adalah Paulus. Karena Paulus telah dianggap adalah jelmaan dari dewa Herme. Herme ini harus mereka dengar. Imam-imam Zeus harus dengar. Maka dari itu Paulus diterima dengan sangat baik oleh masyarakat di Korintus. Karena ia telah dianggap dan dicap dan diyakini sebagai jelmaan Herme. Makanya fenomena bahasa roh ini sudah mulai ada di Korintus. Maka dari itu di 1 Korintus 12 ayat 10 Paulus menulis spesifik tentang bahasa roh ini. Sesuatu yang akan dimengerti hanya oleh orang Korintus, hanya oleh kaum pagan Korintus. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang memberikan kuasa, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi fenomena wala tersebut bermuasal dari Korintus yang umum terjadi di sana, yang mana Barnabas disebut Zeus dan Paulus disebut Herme. Makanya dikatakan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi bahasa roh ini bermuasal dari Korintus, dari kuil Dewi Afrodit, kuil dewa Zeus, kuil dewa Herme. Maka dari itulah semua orang Yunani mau mendengar dan mengikuti Paulus. Bukan karena mereka percaya Yesus, tapi percaya Paulus adalah Jerman Herme yang harus didengar. Ironisnya, dan ini juga menjadi suatu bukti nyata dan konkret yang bisa dibuktikan sampai zaman sekarang, bahwa agama Kristen adalah Helenisme pagan modern saat ini. Kenapa? Karena ketika Anda kuliah, mau menjadi pendeta kuliah untuk mendapat gelar sarjana teologi, Anda pasti mengikuti yang namanya mata kuliah hermeneutika. Yaitu apa? Suatu ilmu. Untuk apa? Untuk mentafsir. Kita perhatikan baik-baik kata hermeneutika. Ternyata berasal dari kata Hermes, yaitu dewa mentafsir milik Yunani. Dan ironisnya, Anda harus memiliki ilmu dewa Hermes baru menjadi pendeta. Inilah kenapa saya katakan Kristen adalah bentuk paganisme modern saat ini. Nah, kembali lagi kepada proses Krismenos tadi. Setelah wala-wala itu selesai dan diartikan oleh Herme, apa yang dilakukan selanjutnya? Anak tersebut disetubuhi oleh orang yang katanya kesurupan Zeus itu. Jadi Zeus mengambil tubuh si laki-laki tersebut untuk menyetubuhi anak yang tadi, yang akil balik tersebut, yang dipersembahkan untuk Zeus. Nah, masalahnya adalah laki-lakinya bisa satu, bisa lebih, itu banyak. Nah, terjadilah proses orgi. Karena terjadi proses orgi di mana wanitanya satu, laki-lakinya banyak, tidak ada yang tahu sebenarnya dia anak biologisnya siapa. Nah, anak hasil Krismenos tadi, hasil persetubuhan orgi tadi,
ya, hasil disetubui oleh dewa Zeus tadi, yang ditafsir oleh dewa Herme, itu disebut dengan Kristos. Anak yang lahir kemudian itu disebut dengan sebutan Kristos. Nah, inilah etimologi dari kata Kristos yang sesungguhnya, asal muasalnya kata Kristos. Nah, kita lihat dan bandingkan dengan kata Kristos yang disematkan oleh Yesus. Di kuil Dewi Afrodit dilakukan orgi dan dihamili oleh Zeus, dan anaknya yang lahir disebut Kristos. Nah, di dalam kekristenan, Maria secara ajaib dihamili Tuhan, bisa hamil, bisa punya anak secara ajaib. Berbeda dengan Abraham dan Sarah. Berbeda. Nah, secara ajaib Maria ini hamil, kemudian lahirlah seorang anak. Anak ini yang kita kenal dengan Yesus, dan digelar siapa? Kristus, sama Kristos. Sekarang kita lihat dengan jelas dan terpampang bahwa Kristos dari Helenis pagan dan Kristos dari Yesus Kristen memiliki suatu kesamaan yang exactly sama, yaitu bapaknya tidak jelas. Tidak ada yang tahu bapak biologis mereka. Maka dari itu, penulis dari kitab Perjanjian Baru dan semua isinya itu sudut pandangnya Helenis, mengkisahkan, mengkreat Yesus benar-benar Kristos, supaya dan itu diterima oleh masyarakat Yunani. Dan kenapa Paulus diterima oleh para rasul yang lain untuk mengajar ke kota-kota Yunani? Karena orang-orang Yunani telah menerima Paulus bukan sebagai dia murid Yesus, tetapi adalah jelmaan dari dewa Herme. Kesimpulannya adalah, berhentilah dari paganisme modern, karena kata Yesus Kristus memiliki arti anak harap.